Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teknisi All Is Done. Sekarang ini di tanganku ada servisan HP Vivo Y91C, kasusnya mati total. Nah, di sini saya coba untuk tekan tombol power untuk memastikan apakah memang benar HP ini benar-benar mati total. Dan ternyata benar, HP ini tidak menyala pada saat saya tekan tombol power. Dan di sini saya coba untuk charger menggunakan USB Smart ya, agar kita tahu konsumsi arusnya yang masuk itu berapa ya. Nah, di sini kelihatan konsumsi arusnya masuk itu 1,10 ampere ya. 1,10 ampere. Nah, seperti ini ya. Kadang dia berpindah ke 0,6 ampere dan kadang berpindah ke 1,10 ampere. Nah, untuk kasus yang seperti ini saya sudah sering jalani dan sudah sering saya dapatkan. Permasalahan di HP ini itu permasalahannya ada di bagian CPU. Untuk proses pengerjaannya lebih baik itu di ACP ya, artinya angkat cetak pasang, kita angkat, kita cetak ulang dan kita pasang kembali. Tapi di sini akan saya coba untuk beberapa langkah ya. Eh, apakah memang benar HP ini bisa menyala? Untuk kepastiannya ataupun untuk prosesnya bisa ikutin terus video ini ya. Oke, di sini kita akan buka dulu untuk casing belakangnya dan kita buka semua baut yang menempel di bagian penutup mesinnya. Nah, untuk di proses ini saya percepat untuk mempersingkat durasinya. Ya, di sini sudah terangkat mesinnya. Nah, di sini kita akan coba untuk proses pertama kita akan rehot dulu di bagian CPU-nya. Nah, ini bagian CPU-nya. Untuk penutup kalengnya bisa dibuka dulu ya. Nah, seperti ini bisa disongket pakai pinset. Terserah kalian mau songket pakai pinset, mau pakai sekop, mau pakai cangkul, terserah, yang penting menurut kalian yang terbaik lakukan saja ya. Nah, seperti ini. Lalu jangan lupa untuk sebelum proses pemanasan bisa ditambahkan fluk ataupun amtek. Lalu tembakkan blower ataupun hot airnya di setelan airnya di 3,5 dan di heaternya di 4,5. Nah, kebetulan di sini saya memakai hot air ataupun solder uap di bermerek Quick 850 analog. Untuk setelannya sendiri itu tidak jadi patokan, tergantung dari blower yang kalian pakai ya. Jangan terlalu panas dan jangan terlalu dekat ya. Sekiranya dirasa sudah cukup untuk proses pemanasan di bagian CPU itu udah bisa dilepaskan. Karena kalau terlalu lama bisa merusak di bagian IC CPU-nya sendiri ataupun di bagian IC yang di sekitarnya ya. Oke, di sini sudah selesai untuk proses pemanasan di bagian IC CPU-nya dan sekarang tinggal kita tunggu dulu untuk mesinnya dingin. Setelah dingin nanti kita akan coba ya.
Nah, di sini kita harus bersabar nunggu ya, karena harus benar-benar dingin dulu, baru kita bisa coba. Di sini saya sengaja tidak untuk mempercepat videonya agar teman-teman tidak ada yang salah paham ya. Nah, setelah saya rasa di sini sudah dingin, saya akan coba dulu untuk mencoba ya, apakah memang dengan cara merehot di bagian IC CPU HP Vivo Y91C ini bisa hidup normal kembali. Nah, setelah saya colokkan charger USB Smart, di sini tidak ada respon sama sekali. Untuk konsumsi arusnya itu masih tetap sama. Dan di sini saya coba untuk cabut baterai dan saya pasang lagi, saya colokkan lagi. Nah, di sini ada lambang petir, kelihatan ya ada lambang petir, tapi setelah lambang petir ini ada tampil logo baterai dan setelah itu mati dan tidak mau menyala lagi. Untuk konsumsi arusnya di sini 0,60 ampere. Nah, di sini dia sudah mati dan pada saat saya nyalakan dia tidak mau. Tidak ada respon sama sekali. Dan di sini saya berpikir apakah memang untuk tombol powernya yang bermasalah? Ternyata tidak ya. Tombol power masih normal dan HP-nya ternyata memang belum mau menyala. Nah, di sini saya coba lagi untuk cabut baterai dan saya coba tekan tombol power. Tetap tidak ada respon. Nah, di sini saya putuskan untuk cabut konektor baterai. Saya colok charger dan saya pasang konektor baterainya. Masih tetap sama, tidak ada respon sama sekali. Sama sekali tidak ada respon ya. Nah, di sini saya putuskan untuk cabut konektor baterai, cabut konektor LCD, dan saya coba di sini untuk mengganjel di bagian IC CPU karena di sini saya sudah cukup yakin permasalahan di HP ini ada di bagian IC CPU. Nah, untuk proses pengganjelan IC CPU ini, seandainya HP-nya pun itu hidup normal, itu harus digarisbawahin ya, harus digarisbawahin. HP-nya tidak akan bertahan lama ya. HP-nya tidak akan bertahan lama. Untuk proses yang lebih bagus lagi, kalau memang teman-teman itu berani dan bisa, coba diangkat, dicetak ulang kaki-kakinya dan dipasang kembali. Itu mungkin cukup ya, agak lebih lama lagi. Nah, di sini saya akan coba pastikan dulu dengan menggunakan kartu SIM card bekas. Untuk prosesnya saya ganjel dan saya pasang semua penutup mesinnya, saya baut agar pada saat pengganjelan
dan di baut itu kan dia tertekan antara tulang bezel dan bautnya. Nah, di sini saya hidupkan sambil menekan di bagian IC CPU. Kelihatan tangan kiri saya menekan. Nah, setelah saya lepaskan, logo Vivo-nya ini langsung mati dan tidak mau tampil lagi. Namun seperti yang kalian lihat, pada saat saya tekan di bagian mesin IC CPU tadi, HP-nya mau hidup normal ya. Nah, di sini saya sudah lepas dan saya tunggu apakah HP ini mau tampil ke menu. Dan setelah logo Vivo mati, HP-nya sama sekali tidak mau merespon lagi. Nah, di sini kita akan coba dulu untuk pasang semua baut-bautnya ya. Karena dengan kita pasang baut-bautnya sudah otomatis SIM card yang tadi kita ganjel di IC CPU itu akan menekan di IC CPU karena kita sudah membautnya ya. Satu hal lagi ya, saya ingatkan untuk proses pengganjelan di IC CPU ini itu tidak bertahan lama. Dia hanya bertahan beberapa hari ataupun beberapa minggu saja. Kalau bisa untuk IC CPU-nya diganti ataupun minimal diangkat, dicetak dan dipasang ya. Bahasanya itu untuk teknisi di ACP ya, angkat cetak pasang. Kalau untuk proses yang seperti ini ya, proses pengganjalan di bagian IC CPU itu bisa dilakukan pada saat darurat ya, kondisi darurat. Contohnya lagi apa ya, orangnya lagi butuh cepat tapi waktu tidak memadai, ya kita bisa lakukan dengan hal yang seperti ini. Tapi sebelumnya harus dikonfirmasi dulu ke orang yang punya ya. Kalau dia setuju, lakukan. Kalau tidak, jangan. Nah, di sini setelah saya pasang baut semuanya, saya pastikan dan saya tekan tombol power, HP ini menyala dengan normal. Di sini setelah saya tekan tombol power, dia sudah loading di logo Vivo, tinggal menunggu saja apakah memang HP ini mau tampil ke menu. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, HP Vivo Y91-nya sudah mau tampil ke menu. Sudah mau tampil ke menu. Nah, di sini kelihatan untuk baterainya sendiri dia sudah mencapai 50% ke atas dan untuk konsumsi arusnya dia ada di 1,10 ampere ya. Nah, di sini saya akan pasang semuanya untuk casing belakang dan segala macamnya ya. Di sini saya lakukan seperti ini. Saya sudah konfirmasi ke yang punya dan dia bilang oke, kerjakan saja, makanya saya kerjakan. Nah, untuk proses pengerjaan ini sendiri yang punya juga sedang menunggu. Jadi saran saya kalau untuk melakukan hal yang seperti ini harus dikonfirmasikan dulu ke yang punya, karena kalau tidak dikonfirmasikan ke yang punya sudah pasti dalam jangka waktu paling lama 2 minggu HP-nya pasti akan kembali dan komplain ya. Nah, jadi semoga video ini bermanfaat ya. Saya rasa video ini cukup sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang sedang membutuhkannya. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe agar saya lebih semangat untuk memberikan tutorial terbaik tentang seputaran servis handphone untuk teknisi pemula. Akhir kata dari teknisi, all is done. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.